Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Ibu Musdalifah. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan kelas 12 kurikulum 2013 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja sih kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Di sini ada 4 kompetensi dasar. Yaitu ada kompetensi dasar mengenai sikap spiritual, sikap sosial, sikap untuk yang KD 3.2 itu adalah pengetahuan dan 4.2 adalah keterampilan. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi spiritual dan sosialnya, yaitu menunjukkan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, lalu menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, memiliki perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang keempat, menjalankan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Sedangkan ini adalah indikator pencapaian kompetensi pengetahuan di mana siswa diharapkan bisa memilih kompetensi ini setelah mempelajari materi penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Yaitu menjelaskan penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia, mengemukakan penegakan hukum di Indonesia, merasionalkan perlindungan hukum di Indonesia, menelaah lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, menyimpulkan bagian-bagian jenis peradilan di Indonesia, menelaah sikap-sikap yang sesuai dengan hukum, menelaah sanksi yang sesuai dengan norma dan aturan hukum. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi keterampilan, yaitu menunjukkan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan menegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, lalu menunjukkan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah sebuah harapan di mana siswa bisa memiliki beberapa kemampuan dari indikator pencapaian yang tadi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun lalu penjelasan dari guru, setelah menyimak video, berdiskusi dengan teman, baca modul, dan lain-lain. Diharapkan siswa bisa memiliki berbagai kompetensi yang sebelumnya sudah saya bacakan dari indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, di sini ada gambar mengenai seorang perempuan yang ditutup matanya dan memegang sebuah timbangan. Apa sih sebenarnya makna dari gambar ini? Kalau kita lihat secara saksama, gambar ini adalah gambar seorang dewi yang bernama Dewi Themis, yaitu adalah seorang dewi yang menggambarkan sosok penuh kelembutan dan sosok yang penuh kesabaran yang ditutup matanya untuk memegang sebuah timbangan, di mana maksudnya adalah hukum dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh memandang siapapun.
Hukum pun bisa menggunakan hati nurani. Dan hukum juga harus adil, tidak memandang dia itu dari kalangan siapa, anak siapa, apa latar belakangnya, dan hukum itu harus seimbang. Semua hukumannya harus sama rata. Adil di sini bukan berarti adil semuanya sama, tapi adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya di sini ada sebuah presentase yaitu mengenai kejahatan di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2020. Baik, di sini kita lihat yaitu persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan berdasarkan jenis kejahatan yang dialami. Di sini kalau kita lihat ada 6 jenis kejahatan dan pencurianlah yang paling banyak. Dan ini rata-rata kejahatannya meningkat setiap tahun. Kalau penganiayaan juga meningkat, pencurian juga meningkat, pelecehan seksual agak sedikit turun, lainnya juga agak sedikit lainnya juga meningkat dan mengalami lebih dari satu jenis kejahatan pun meningkat. Jadi di sini kita lihat bahwa banyak sekali data-data yang mengalami peningkatan dalam kejahatan. Jadi apakah itu sebenarnya perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum itu adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum bila memiliki unsur-unsur berikut ini. Apa saja? Yaitu adanya perlindungan dari pemerintah pada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum yaitu berupa aturan-aturan. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Maksudnya, berkaitan dengan hak warga negara adalah ketika sesuatu yang berkaitan dengan hak kita sebagai warga negara dilanggar, maka itu termasuk pelanggaran hukum. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Ukuran Baik, ini kinerja ada video para penegak hukum yaitu dari dan Presiden HAM Jokowi. juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Jadi ini catatan Penegakan hukum yang keras harus Ini saya didukung. ambil dari Penegakan HAM yang tegas
Selanjutnya, apa sih keberhasilan hukum itu? Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan hukum itu memuat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hukumnya. Pasti kita menganggap bahwa hukum itu benar-benar hukum kalau ada hukumnya atau ada aturannya. Nggak mungkin kita bisa melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum kalau nggak ada aturannya. Misalnya sebelum RUU PKS itu disahkan, itu kan tidak ada aturan mengenai pelaku kekerasan seksual. Otomatis bagaimana kita ingin menghukum orang-orang itu dengan aturan yang jelas, aturan yang adil dan tepat jika aturannya itu sendiri belum ada. Tentunya aturan ini dibutuhkan untuk menghukum atau untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum seadil-adilnya. Lalu yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum ini siapa saja? Yaitu adalah hakim, jaksa, KPK, polisi, pengacara. Itu adalah para penegak hukum yang pastinya sangat dibutuhkan teman-teman oleh kita sebagai warga negara. Karena jika kita memiliki satu sangkutan kasus hukum, pasti kita membutuhkan mereka semua. Misalnya, jika saya memiliki kasus satu hukum, pasti saya akan membutuhkan pengacara. Setelah saya membutuhkan pengacara, saya melapor ke polisi. Atau saya lapor polisi dulu, baru saya membutuhkan pengacara. Lalu jika kasusnya naik ke tingkat pengadilan, pasti saya akan butuhkan jaksa dan hakim. Jadi itu adalah semua aspek yang harus dimiliki, yaitu para penegak hukum di sini. Tentunya kita disebut berhasil jika penegak hukumnya juga bersikap jujur dan bersikap atau memiliki perilaku sesuai kode etik dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga adalah masyarakat. Nah, di sini masyarakat itu memiliki peran yang sangat besar dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kenapa? Karena di sini masyarakat memiliki hak untuk menjalankan haknya, menjalankan kewajibannya, melaporkan siapapun yang kira-kira melanggar hukum. Lalu di sini juga masyarakat harus bisa menegakkan hukum itu sendiri dan menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum. Atau dengan bahasa lain, yaitu menghargai hak orang lain, seperti itu. Ada juga sarana atau fasilitas yang mendukung. Nah, ini juga kita butuhkan. Kenapa? Karena penegakan hukum nggak akan bisa terlaksana kalau tidak ada sarana atau fasilitas yang mendukung. Misalnya, kita ingin melaporkan seseorang, tapi tidak ada kantor polisi, lalu kita harus lapor kemana? Atau ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan diadili di pengadilan dan sudah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, tapi tidak ada penjaranya, lalu bagaimana hukum itu bisa ditegakkan? Jadi di sini sarana atau fasilitas yang mendukung itu bisa memuat banyak hal, seperti kantor polisinya, pengadilannya, penjaranya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan juga diharapkan bisa ikut menegakkan hukum itu sendiri. Selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi bisa ditegakkan, kita tuh ngerasa itu penting. Kenapa? Kalau kita melaksanakan hal ini, tegaknya supremasi hukum, yaitu penegakan hukum. Harus ada tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Baik. Selanjutnya itu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini yang pertama adalah polisi. Ada beberapa wewenang polisi yang sebenarnya harus kita ketahui bersama, tapi di sini saya tampilkan beberapa saja, yaitu seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Jadi sebenarnya polisi itu bertugas untuk menertibkan kita sebagai masyarakat. Dan sebagai masyarakat seharusnya kita itu merasa terlindungi jika ada polisi, bukan takut seperti itu. Tapi pada faktanya kita cenderung takut dan cenderung menghindari polisi jika kita bertemu polisi di jalan. Nah, ini juga satu dilema ya, karena secara teori polisi itu harusnya melindungi kita dan kita tidak takut, tapi prakteknya justru sebaliknya. Di sini mungkin sebagai masyarakat dan sebagai polisi kita harus sama-sama merefleksi apa sebenarnya yang salah untuk memperbaiki sistem ini.
Yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Apa saja sih tugasnya? Itu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan lain-lain. Lalu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melengkapi bekas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi banyak sekali sebenarnya yang sedikit menyalahartikan jaksa dan hakim atau menyamaratakan jaksa dan hakim. Padahal sebenarnya jaksa dan hakim itu memiliki tugas yang berbeda. Jika hakim itu menetapkan putusan, maka jaksa itu melakukan penuntutan. Jadi di sini kalau ada satu persidangan, maka yang memberikan penuntutan adalah si jaksa. Lalu nanti hakim dengan berbagai pertimbangan itu yang akan menetapkan putusan berdasarkan tuntutan dari jaksa. Itu hukumannya bisa lebih rendah atau juga bisa lebih tinggi dari yang jaksa tetapkan tadi. Baik. Penegakan hukum yang adil dan
Selanjutnya ada advokat. Advokat itu siapa sih? Yaitu para pengacara. Jadi advokat juga memiliki beberapa tugas seperti bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara, bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinya dengan itikat baik dan untuk kepentingan pembelaan kliennya. Advokat juga berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Dan kewajiban yang harus dimiliki oleh advokat adalah menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, dan lain-lain. Advokat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena berhubungan dengan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Ini saya tampilkan baru beberapa wewenang dan tugas advokat, walaupun sebenarnya banyak sekali wewenang dan tugas advokat yang mereka miliki. Namun yang perlu kita ketahui bersama di sini advokat itu bertugas untuk membela kliennya. Jika kita tahu ada satu kasus advokat dia membela si terdakwa, karena terdakwa ini adalah orang yang bersalah dan akan ditetapkan hukuman. Kalaupun ada advokatnya, ada pengacaranya, bukan berarti dia itu membela si terdakwa atau membela orang yang salah, tidak seperti itu, tapi membantu si terdakwa untuk melewati proses hukum. Karena sebagai orang awam, kita tidak mengetahui bagaimana hukum itu bisa berlangsung. Dikhawatirkan ada beberapa proses hukum yang sekiranya kurang adil, sehingga disinilah letak pengacara harus menegakkan hukum seperti itu. Karena kita lihat banyak sekali kasus-kasus hukum di Indonesia yang sebenarnya mungkin bisa saja si terdakwanya tidak bersalah atau mungkin saja salah tangkap. Nah, disinilah peran dari pengacara untuk mengungkap suatu kasus dan untuk juga menegakkan keadilan. KPK. Nah, ini adalah lembaga independen pemerintah yang kita miliki, yaitu untuk memberantas korupsi. Apa saja sih tujuannya? Yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain memiliki tugas ini, Komisi KPK juga memiliki beberapa wewenang, yaitu mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Apa saja sih pedoman KPK? Yaitu kepastian hukum, alias harus ada hukumnya atau ada aturannya. Yang kedua, keterbukaan. Di sini KPK harus terbuka terhadap apapun, terhadap masyarakat. Akuntabilitas, yaitu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jika KPK menangkap basah satu kasus atau satu penegak hukum atau pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi, itu berarti dia sudah melakukan observasi sebelumnya. Artinya orang yang ditangkap memang dia bersalah, memang dia melakukan satu kesalahan berkaitan dengan korupsi, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini harus memiliki kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, tapi ini berkaitan dengan semuanya. Yang terakhir adalah harus proporsionalitas atau harus seimbang. Nah, di sini adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di sini seperti kita tahu ada 3 lembaga kehakiman, padahal sebenarnya Komisi Yudisial itu tidak menjadi lembaga kehakiman. Ini adalah miskonsepsi yang kita sering salah kaprah, teman-teman. Sebenarnya lembaga kehakiman ada 2 saja, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, jika berkaitan dengan kasus-kasus pidana, perdata, itu kita masuknya ke Mahkamah Agung. Jika kita ingin melaporkan satu undang-undang yang tidak sesuai, atau kita ingin menggugat pasal, ini kita akan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Di sini ada di bidang tata usaha negara dan perdata, ada juga di bidang ketertiban umum. Di sini menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut, yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Ini adalah bagan lembaga peradilan nasional, dan ini mungkin banyak sekali dari kita itu yang bingung gitu. Apa sih perbedaannya? Di sini yang pertama ada peradilan umum. Nah, peradilan umum ini adalah satu lembaga peradilan yang dia itu tugasnya menangani kasus-kasus pidana. Dan dia itu juga menangani kasus perceraian, tapi buat yang non-muslim saja. Bagi yang muslim itu menanganinya di peradilan agama. Jadi kalau ada kasus pidana, kasus kriminal ya dan perceraian non-muslim itu ditangani di peradilan umum. Di mana kalau kita lihat di sini di yang paling bawah ini letaknya itu di kabupaten atau kota. Sedangkan yang satu tingkat di atasnya itu letaknya di provinsi. Jadi misalnya satu kasus itu terjadinya di Jakarta Utara, maka akan dilaporkan akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tapi kalau pengadilan tinggi itu letaknya di provinsi. Berarti kalau kasusnya naik ke pengadilan tinggi yaitu di Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Begitupun dengan peradilan-peradilan lainnya. Nah, pengadilan agama ini berkaitan tidak hanya perceraian saja, tapi berkaitan dengan hibah, warisan, dan lain-lain yang berkaitan dengan agama Islam. Karena di agama Islam itu banyak sekali aturan-aturannya yang harus dipahami, sehingga tidak bisa diselesaikan sendiri, harus diselesaikan melalui peradilan agama. Selanjutnya ada tata usaha negara dan militer. Lalu bagaimana sih sebenarnya proses peradilan itu? Yang pertama, ketika kita melapor ada satu kasus, misalnya melaporkan satu kasus terjadinya itu di mana, ya berarti maka melapornya itu dan diadilinya itu di kota kejadian tersebut berlangsung. Misalnya terjadi tabrak lari di wilayah Jombang. Berarti kita, walaupun kita bukan orang Jombang, tapi kita akan, kalau kita pelakunya, kita akan dilaporkan di Polres Jombang seperti itu. Dan berarti akan ada di pengadilan negeri misalnya di kota Jombang atau kabupaten Jombang. Lalu pengadilan tingginya berarti di misalnya pengadilan tinggi provinsi Jawa Timur seperti itu. Lalu bagaimana urutannya bisa sampai ke Mahkamah Agung? Nah, ketika satu kasus terjadi dan sudah diadili, ketika hakim menetapkan putusan di pengadilan negeri atau pengadilan yang paling bawah ini, teman-teman, maka kita bisa sebagai terdakwa kita bisa melakukan banding. Banding itu pembelaan atau eksepsi agar kasusnya bisa dihentikan atau bisa menjadi diadili di tingkat yang lebih tinggi. Jika diterima oleh hakim, maka kasusnya itu naik ke pengadilan tinggi dan ini letaknya di provinsi. Jika kasusnya misalnya hakim sudah menetapkan hukuman tapi kita masih belum puas dan kita ingin melakukan pembelaan lagi, maka kasusnya itu naik, ini disebut dengan kasasi, maka kasusnya akan naik ke Mahkamah Agung. Nah, disinilah Mahkamah Agung yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak selesai di pengadilan-pengadilan tinggi, seperti itu, teman-teman. Nah, ada grafik di sini ternyata banyak sekali ya korban kejahatan yang melapor ke polisi dan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan bantuan hukum gitu. Jadi sebenarnya sedih sekali ya melihat grafik ini. Kita butuh bantuan tapi tidak ditemani bantuan hukum. Karena ada juga bantuan hukum yang gratis, teman-teman. Itu dari negara itu diberikan. Ada juga pengacara-pengacara yang menangani kasus pro bono. Kasus pro bono itu adalah kasus-kasus yang memang mereka itu menjadi pengacara secara sukarela. Baik, ini ada tayangan, kita skip saja. Ini adalah kasus-kasus pelanggaran hukum, teman-teman. Ada banyak sekali terjadi, bisa di keluarga, di sekolah, masyarakat, atau di bangsa dan negara.
Di keluarga seperti hal kecil yaitu mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak, sholatnya atau ibadahnya nggak tepat waktu, nonton tayangan yang nggak boleh ditonton sama anak-anak atau seumuran kita, nonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Kalau di lingkungan keluarga tentunya ini kayak pelanggaran hukum, tapi dengan tingkat yang sangat rendah, yang sanksinya itu tidak begitu berat, mungkin hanya dinasihati orang tua atau dihukum oleh orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah, yaitu menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan kejelasan guru, dan tidak berpakaian rapi atau sesuai dengan ditentukan oleh sekolah. Sama seperti lingkungan keluarga, kalau di lingkungan sekolah tentunya hukumannya itu berupa hukuman-hukuman yang diterapkan oleh sekolah, entah diberikan poin, atau dinasihati oleh guru, atau diskorsing, seperti itu. Ini adalah lingkungan masyarakat, tentunya ini pelanggarannya lebih berat lagi, seperti yang terendah dari mangkir dari tugas sonda malam, tidak mengikuti kerja bakti, main hakim sendiri. Nah, ini yang sangat dilema ya sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita tidak main hakim sendiri. Seharusnya ketika ada pencurian, ada kasus kriminal, kita tidak main menghajar atau menghakimi seseorang walaupun kita tahu dia salah, karena sebenarnya itu bukan tugas kita, itu juga bukan hak kita untuk melakukan itu. Dia cukup kita melaporkan orang itu kepada polisi saja, tidak ada main hakim sendiri, karena banyak sekali kasus main hakim sendiri di Indonesia yang akhirnya membuat orang si pencuri semaling itu meninggal di tempat, dan dia mungkin haknya dia itu lebih terampas daripada yang seharusnya gitu. Jadi saya agak dilema melihat hal itu. Jadi tolong teman-teman dibiasakan untuk tidak main hakim sendiri, karena semua orang punya hak walaupun dia salah, bukan berarti juga dia tidak berhak untuk membela dirinya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya sehingga dia melakukan kejahatan. Lalu mengkonsumsi obat terlarang, melakukan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, dan buang sampah sembarangan. Kalau masyarakat ini sudah kepada tingkat kepolisian ya teman-teman untuk pelanggarannya. Dan lingkungan bangsa negara ada tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi dalam pemilu, ini juga termasuk pelanggaran hukum ya teman-teman, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Nah, ini contoh kasus pelanggarannya, saya berikan ilustrasi gambar agar lebih memahami, karena jika hanya berupa tulisan, kadang kita itu suka malas untuk membaca, jadi saya tampilkan gambar supaya kita itu lebih mengingat, karena gambar itu secara visual lebih bisa kita ingat daripada sekedar kata-kata. Ya, seperti di keluarga, di sekolah, ya, masyarakat, dan bangsa serta negara. Baik. Nah, ini macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, ini kita pelajari dulu, ada norma, berbagai norma yang harus kita ketahui. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum teman-teman. Kalau norma agama itu berarti petunjuk hidup yang bersumber dari agama kita. Mau yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, atau Konghucu, dan lain-lain. Contohnya itu beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya biasanya diperolehnya itu setelah kita meninggal. Karena yang hukum kita itu bukan manusia, tapi Tuhan. Yang kedua, kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Jadi, kesusilaan itu sesuatu yang kita secara moral gitu, bahwa kita tahu itu baik atau tidak ya. Gitu. Kalau kita tahu itu tidak baik, berarti ya kita jangan melakukan itu, seperti itu. Contohnya apa? Berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya itu sama, tidak tegas. Biasanya kalau kita bohong dan kita ketahuan, sanksinya kita hanya merasa malu gitu, atau tidak dipercaya lagi sama orang gitu. Jadi kepercayaan orang itu hilang. Kesopanan, apakah itu norma kesopanan? Yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Jadi contohnya itu menghormati orang tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan,
sanksinya juga tidak tegas. Biasanya kalau kita tidak menghormati orang lebih tua, kita akan ditegur, atau kita berkata kasar, kita akan dinasihati, atau kadang kita mungkin dicemooh, seperti itu. Kalau hukum tentunya kita tahu apa itu hukum, yaitu pedoman hidup yang diatur oleh lembaga yang berwenang, seperti misalnya anggota DPR. Tentunya ini sanksinya itu lebih nyata ya, karena bisa kita masuk penjara, denda, dan lain-lain. Jadi, sanksi norma hukum itu adalah tegas dan nyata. Tegas itu apa? Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya hukuman pidana itu menegaskan mengenai sanksi diatur pasal 10 AUHP, bahwa ditegaskan sanksi hukum pidana mencakup apa aja. Itu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada hukuman pokok itu ada hukuman mati dan penjara. Sedangkan tambahan itu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan, dan pengumuman keputusan hakim. Sedangkan nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Misalnya, pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa saja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Seperti itu, teman-teman. Baik, ini partisipasi yang harus kita lakukan dalam pelindungan penegakan hukum, yaitu memahami bahwa kita harus patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib, dan menegakkan kepastian hukum. Kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang seperti mematuhi hukum itu, bagaimana nanti efeknya? Kita akan disenangi oleh masyarakat, tidak akan menimbulkan kerugian bagi kita, tidak menyinggung perasaan orang, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ini berlaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum ya teman-teman, seperti sholat tepat waktu atau ibadah tepat waktu, hormat kepada orang tua, lalu hormat kepada guru, istirahat pada waktunya, tidak saling diskriminasi. Lalu di masyarakat ikut ronda, ikut kerja bakti, atau mematuhi lalu lintas di bangsa dan negara, serta mengikuti pemilu. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai materi perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Mungkin banyak kurangnya, banyak juga yang mungkin belum sesuai, mungkin bisa dikritik dan diberikan saran teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.